adalah dengan menyelam ke dalam kitab ini, dengan memasuki kitab ini, dengan memasuki taman ini, maka diharapkan orang-orang yang memasukinya, orang-orang yang mempelajarinya, orang-orang yang membaca dan mendengarkan apa yang ada dalam kitab ini menjadi orang-orang yang saleh. Nah, kitab ini diberikan nama Riyadhus Shalihin, taman-tamannya orang-orang yang saleh. Bagi orang yang dia ingin menjadi orang yang saleh, maka di antara sebabnya dia bisa masuk ke dalam taman ini. Yang taman ini bukanlah bentuk taman rekreasi, tapi taman yang isinya adalah kalamu sayyidil mursalin, ucapan dari penghulunya para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kitab ini isinya adalah tentang hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang bisa mensucikan diri kita, yang bisa meningkatkan keimanan kita, yang memotivasi diri kita untuk kembali menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Oleh karena itu, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari ini, agar kitab yang kita baca ini dan kita dengarkan isi-isi yang terkandung dalamnya ini bisa meningkatkan keimanan kita, menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang saleh, menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa dan istiqamah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Masuk pada bab yang ke-68. Bab yang berjudul Bab Fadlil Ghani Syakir. Bab tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Kalau pada beberapa bab sebelumnya, penulis rahimahullah di sini membawakan bab permasalahan-permasalahan berkaitan dengan harta dan kekayaan serta kesenangan-kesenangan dunia, yang dimana ini merupakan fitnah, ujian bagi setiap dari kita. Harta yang Allah berikan kepada kita di dunia ini adalah fitnah. Allah SWT tegaskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian adalah fitnah, adalah ujian. Maka ujian itu ada kalanya diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk kurangnya harta, sehingga seorang ditimpa kefakiran, seorang ditimpa kesulitan dalam ekonominya. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya ujian dalam bentuk harta ini berupa banyaknya harta yang bisa dia dapatkan, yang bisa dia kumpulkan di dunia. Maka ini pun merupakan ujian. Bukan pertanda dia diridai dan dicintai Allah SWT, bukan. Banyaknya harta adalah ujian, pertanda bahwasanya Allah SWT mengujinya dalam bentuk dibanyakkan harta tersebut, dimudahkan harta itu berada di tangannya. Maka cara untuk menghadapi ujian itu adalah dengan bersyukur atas nikmat harta itu. Di antaranya dengan cara apa? Di antaranya atau caranya bersyukur dengan nikmat harta itu adalah dengan menggunakan harta yang Allah SWT berikan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang dia diberikan kekayaan, orang yang dimudahkan baginya jalan untuk bisa mengumpulkan harta, mudah baginya untuk memperbanyak harta, maka apabila dia bisa mensyukuri nikmat kemudahan tersebut, maka dia menjadi orang yang mulia. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi rahimahullah mengingatkan kita di sini bahwasanya orang-orang yang diberikan nikmat harta selayaknya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membelanjakannya di jalan-jalan kebaikan, sehingga dia menjadi orang kaya yang bersyukur, al-ghaniyus syakir. Karena al-ghaniyus syakir ini memiliki keutamaan yang sebagaimana nanti akan kita baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Maka beliau berikan judul dalam bab ini, Bab Fadlil Ghani Syakir, bab tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Wa huwa, yaitu yang dimaksud dengan orang kaya yang bersyukur, beliau jelaskan di sini. Siapa orang kaya yang bersyukur ini? Orang kaya yang bersyukur, man akhadha al-mala min wajhihi wa sarafahu fi wujuhihi al-ma'muri biha.
yaitu orang yang dia mendapatkan harta dari jalan yang hak. Maka cara mendapatkannya dimulai dari cara yang halal. Ini adalah orang kaya yang bersyukur. Tapi kalau mendapatkannya sudah dimulai dengan cara yang haram, maka dia tidak bisa dikatakan bersyukur. Meskipun dia belanjakan itu di jalan kebaikan, tapi caranya dia untuk mendapatkannya dengan cara yang haram, ini sudah menjadi sebuah perbuatan dosa baginya. Dia mengawali dirinya dengan perbuatan dosa, seperti dia memperbanyak harta dengan cara riba, memperbanyak harta dengan cara menjual hal-hal yang diharamkan, memperbanyak harta dengan cara menipu dalam jual belinya, memperbanyak harta dengan cara mengambil harta manusia dengan zalim, dengan cara yang batil, merampasnya, menipu mereka, menjual tidak dengan sejujur-jujurnya. Maka ini adalah cara-cara yang diharamkan. Meskipun nantinya dia akan membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun dia bukanlah hamba Allah yang bersyukur, bukanlah orang kaya yang bersyukur, karena kekayaan yang dia dapatkan adalah kekayaan dengan cara yang batil. Dan kekayaan yang diambil dengan cara yang batil tersebut, dia akan diminta untuk mempertanggungjawabkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya 4 pertanyaan yang akan ditanyakan pada masing-masing dari kita kelak pada hari kiamat adalah wa an malihi. Dia akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasaba. Sebelum dia ditanya kemana harta itu dia belanjakan, dia akan ditanya min aina iktasaba. Dari mana dia dapatkan? Dengan cara apa dia dapatkan? Maka seorang hamba yang bersyukur adalah dia memulai mencari harta tersebut dengan cara yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk mengambil harta dengan cara yang batil. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta salah satu dengan yang lain dengan cara yang batil. Ini adalah suatu hal yang diharamkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, wattaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Dan takutlah kalian perbuatan zalim. Di antara perbuatan zalim mengambil harta dengan cara yang batil, dengan cara menipu, dengan cara makan riba, dengan cara merampas, dan cara-cara batil lainnya. Karena sungguhnya kezaliman ini adalah kegelapan yang akan dirasakan seorang kelak pada hari kiamat. Maka beliau jelaskan di sini, yang dimaksud orang kaya yang bersyukur adalah orang yang dia mendapatkan harta min wajhihi, yaitu dari cara yang hak, dari jalan yang hak. Wa sarafahu fi wujuhil ma'muri biha, dan dia belanjakan, dia gunakan di jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di jalan kebaikan. Mulai dari menafkahi dirinya sendiri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menafkahi keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, istrinya, kerabat-kerabat terdekatnya, dan juga memberikan nafkah kepada orang-orang yang membutuhkan dari kaum muslimin. Ini adalah jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan zakat apabila dia telah memenuhi syarat-syarat wajibnya zakat. Ini adalah membelanjakan di jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan seperti itu barulah dia dikatakan sebagai al-ghaniyyus syakir, orang kaya yang bersyukur. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah jelaskan dalam judul bab ini juga tentang maksud dari al-ghaniyyus syakir, orang kaya bersyukur. Beliau bawakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, antaranya dalam surat Al-Lail ayat yang kelima hingga yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala firman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan adapun orang yang dia memberikan hartanya, a'ta, memberikan hartanya, itu membelanjakan hartanya di jalan-jalan ketakwaan, dia tunaikan zakat, dia berikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan tentang adanya kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan akhirat, tentang balasan yang lebih baik, itu balasan yang akan dia terima kelak di akhirat.
fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan jalannya menuju al yusra, menuju kehidupan yang mudah, itu menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji tentang orang-orang yang mereka membelanjakan hartanya di jalan kebaikan. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang dia membelanjakan hartanya di jalan ketakwaan, maka ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman, "Wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Dan akan dijauhkan dari neraka tersebut orang-orang yang dia bertakwa. Wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari siksa api neraka tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Al-atqa, itu orang yang mereka bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya dengan tujuan mensucikan dirinya, yaitu mensucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa dengan cara dia memberikan hartanya di jalan-jalan yang Allah SWT perintahkan dia untuk membelanjakannya. Dimulai dari yang wajib, nafkah wajib yang wajib dia berikan kepada dirinya, kepada keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya. Kemudian juga kewajiban-kewajiban pada hartanya berupa zakat, berupa nadar kalau dia pernah bernazar, berupa kafarah kalau dia memiliki kewajiban kafarah. Inilah kewajiban-kewajiban yang dia wajib untuk menunaikannya dengan hartanya. Dan juga pada perkara-perkara yang dianjurkan, perkara-perkara yang disunnahkan, sedekah-sedekah tatawwu, seperti dia berikan sedekah kepada orang terdekat dari kerabatnya atau tetangga-tangganya atau orang-orang yang dia lihat orang tersebut membutuhkan bantuan. Ini adalah memberikan harta dengan tujuan untuk yatazakka, untuk mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya dari perbuatan dosa. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan ketika dia membelanjakan harta tersebut, dia tidak berharap nikmat lain, balasan lain, imbalan yang akan dia dapatkan. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada balasan yang perlu dibalas dari seorang pun yang dia berikan. Berarti dia membelanjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan untuk mendapatkan imbal balik, balas budi dari orang yang dia berikan harta tersebut. Adalah menunjukkan keikhlasan. Itulah orang-orang yang dikatakan al-atqa, orang dijauhkan dari api neraka. Ketika mereka bersedekah, mereka ikhlas membelanjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, tujuannya adalah mengharap wajah Rabbnya yang maha tinggi, itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia lain tidak bukan dia membelanjakan hartanya, dia menginfakkannya, dia mensedekahkannya, tujuannya adalah untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ketika di surga. Karena nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba kelak di surga adalah dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Rabbnya yang dia rindukan, wajah Rabbnya yang dia harapkan bisa berjumpa dengan Rabbnya. Dengan amal-amal soleh yang dilakukan di dunia, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bertemu Rabbnya. Karena kita beramal soleh adalah untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak ayat-ayat menjelaskan tentang ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Maka dimaknai sebagaimana zahirnya, itu mengharapkan berjumpa dengan Allah dan melihat wajah Allah. Karena masing-masing dari hamba-hamba Allah yang beriman, kelak di surga mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat dengan sejelas-jelasnya, tidak terhalang dengan suatu apapun. Sebagaimana Rasulullah kabarkan, sebagaimana kita melihat bulan purnama. Kita melihat bulan purnama dengan jelas, tidak tertutup awan, dimanapun orangnya, dimanapun tempatnya, dia bisa melihatnya.
Tidak ada yang menghalanginya. Beda halnya dengan melihat di atas panggung, yang dia akan terhalang dengan orang yang lebih tinggi di depannya, dengan bangunan yang lebih tinggi yang berada di depannya. Tapi ketika melihat bulan purnama sangat jelas, tidak terhalang dengan satu apapun. Maka itulah nikmat yang Allah SWT karuniakan kepada hamba-hamba yang beriman kelak di surga. Maka tentunya ini mengandung makna berarti dia akan masuk surga. Tujuannya dia ibadah beramal saleh adalah untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya melihat wajah Allah berlaku bagi para penghuni surga. Oleh karena itu, di antara tafsir kelaziman dari makna ini adalah masuk ke dalam surga. Sehingga seorang ketika dia beramal saleh, dia berharap mendapatkan surga, tidak mengapa. Allah SWT menjanjikan kita untuk mendapatkan surga dengan amal-amal yang dilakukan. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Dan kelak dia akan ridha, dia akan senang dengan apa yang telah dia belanjakan semasa di dunia. Kelak di akhirat dia akan mendapatkan hasilnya. Tidak akan sia-sia apa yang dia sedekahkan, apa yang dia infakkan, kalau itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Karena itu akan tetap dan akan dia dapatkan. Wala sawfa yarda. Pasti dia akan ridha dan senang dengan apa yang dia dapatkan kelak berupa imbalan yang Allah SWT berikan. Itu lebih baik daripada imbalan manusia. Dia bersedekah, dia berinfak, tidak ada tujuan balas budi yang dia inginkan dari orang lain. Orang lain melupakan kebaikannya tidak masalah. Orang lain lupakan bahwa dia pernah membantunya tidak masalah, karena Allah tidak akan mungkin lupa, tidak akan mungkin mengabaikan kebaikan yang pernah dia lakukan. Ayat selanjutnya mengingatkan kita tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa taala firman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Jikalau kalian menampakkan sedekah, maka itu merupakan sedekah yang baik, merupakan sedekah yang sebaik-baiknya. Itu kalau kalian tampakkan sedekah tersebut, yaitu kalian perlihatkan kepada manusia kalian bersedekah, namun tetap dengan menjaga keikhlasan, tetap dengan menjaga keikhlasan. Dan tujuan dia menampakkan adalah untuk memberikan keteladanan bagi orang. Mungkin ada orang yang dia baru akan bersedekah kalau dia melihat orang lain bersedekah. Maka kalau dia tampakkan sedekah tersebut kepada orang lain, ini bisa memotivasi orang untuk bersedekah, dia tampakkan. Wa in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Maka itu adalah sebaik-baik sedekah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan kalau kalian pun menyembunyikannya dan kalian berikan kepada para fuqara, maka itu juga lebih baik bagi kalian. Maka sedekah itu boleh dilakukan dengan cara terang-terangan, boleh juga dengan cara sembunyi-sembunyi. Lebih baiknya ketika dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan di antara orang yang dia mendapatkan naungan Allah SWT, orang yang dia bersedekah yang di mana tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan, yang menunjukkan bagaimana dia tidak menampakkannya kepada orang lain. Maka wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dua-duanya baik. Bersedekah dengan cara terang-terangan supaya orang lain melihat, orang lain mencontoh, itu pun baik. Namun dengan syarat dia tetap menjaga keikhlasannya. Bukan mendapatkan pujian orang, bukan ingin mendapatkan balas budi dari orang yang menerima kebaikan yang dia berikan. Dan kalaupun dia sembunyikan, maka itu lebih baik. Wa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan Allah akan memberikan ampunan atas perbuatan-perbuatan salah yang kalian lakukan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Subhanallah, Allah tutup ayat ini dengan penyebutan bahwasanya Allah khabir,
Maha mengetahui, Maha teliti, Maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Khabir, yang Maha mengetahui perkara-perkara yang kecil dan tersembunyi terhadap apa yang kita lakukan. Ini menunjukkan motivasi lagi agar seorang yang dia bersedekah meskipun dia sembunyi-sembunyi, meskipun tidak ada orang yang melihat, meskipun tidak dipublis oleh orang lain, meskipun tidak ada orang yang mengetahui dia ini pernah memberikan, menjadi orang yang pernah menyalurkan sedekahnya, mendonasikan hartanya, tapi Allah SWT Maha mengetahui. Tidak akan kemudian sia-sia apa yang dia lakukan. Maka ayat ini pun menjelaskan tentang keutamaan orang yang diberikan kekayaan oleh Allah SWT dan dia bersyukur dengan cara membelanjakannya di jalan-jalan kebaikan yang Allah SWT perintahkan. Ayat yang selanjutnya yang dibawakan dalam bab ini dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala firman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian berinfak dari apa yang kalian cintai. Dan apa yang kalian infakkan, dan sesuatu apapun yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Menunjukkan bahwasanya bersedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika itu dilakukan dengan harta yang paling dia cintai, atau harta yang sangat dia cintai, sangat dia jaga. Karena betapa banyak orang mudah untuk mensedekahkan, membelanjakan harta yang dia sendiri tidak menginginkannya. Kalau seperti itu mudah untuk membelanjakan harta tersebut. Ketika harta tersebut adalah harta yang paling dia suka, harta yang paling dia senangi, yang dia tidak mau harta tersebut beralih ke tangan orang, disitulah diuji tentang siapa yang paling dia cintai antara hartanya atau Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membelanjakannya, menginfakkannya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka barulah terbukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dirinya dan juga hartanya sendiri. Oleh karena itu Allah sebutkan di sini, lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, itu kebaikan yang sempurna, kebaikan yang benar-benar menunjukkan betapa besarnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi cintanya kepada selain hal tersebut, sampai mereka menginfakkan apa yang mereka cintai. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bisa membelanjakan harta kita, yang mau untuk membelanjakan harta kita di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sehingga nikmat harta, kekayaan yang Allah karuniakan kepada kita justru akan membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu. Adapun dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bawakan beberapa hadis di sini, di antaranya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad yang diperbolehkan, yaitu rasa iri pada orang lain. Ini tidak diperbolehkan kecuali pada dua hal ini, pada dua orang. Rasa keinginan kita untuk memiliki seperti yang dimiliki orang lain, ini tidak diperbolehkan, karena kita diperintahkan untuk menjadi hamba yang merasa qanaah dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, tidak perlu apa? Tidak perlu menginginkan apa yang didapati oleh orang lain, tidak perlu menginginkan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Itu tidak boleh, masalahnya tidak boleh. Yang seperti itu adalah hasad, ketika kita merasa kok fulan mendapatkan sesuatu, mendapatkan ini, mendapatkan itu, kenapa Allah telah berikan kepada fulan kemudahan seperti ini, seperti itu, sedangkan saya tidak. Ini tidak diperbolehkan. Ini hasad namanya. Itu dia tidak senang fulan mendapatkannya sedangkan dia tidak mendapatkannya.
dia ingin mendapatkan seperti apa yang didapati oleh fulan, tidak dibolehkan. Perasaan seperti ini atau sifat seperti ini akan membawa kepada kebinasaan, membawa dia berawal dari tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah karuniakan kepadanya. Berlanjut lagi akan menjadikan dia terus berharap-harap apa yang didapatkan orang lain. Bisa berlanjut lebih parah lagi, dia bisa menempuh jalan-jalan untuk bisa menghilangkan apa yang ada di tangan orang lain. Kalaupun dia tidak mendapatkannya, setidaknya orang lain juga tidak boleh mendapatkannya. Lebih parah lagi, memindahkan apa yang ada di tangan orang lain kepada tangannya. Ini lebih parah lagi, akan berlanjut terus yang seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kita dari perkara hasad. La tahasadu, jangan kalian saling hasad. Tidak boleh saling menginginkan apa yang didapati oleh orang lain, tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis yang lain bahwasanya inilah penyakit warisan dari umat-umat terdahulu, yaitu hasad, saling benci dan saling hasad. Kebencian itu berawal dari hasad. Warisannya iblis laknatullah alaih. Bagaimana iblis dia tidak senang ketika Allah SWT perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa tidak kepadanya? Kenapa diperintahkan sujudnya malaikat itu kepada Nabi Adam alaihissalam? Maka iblis menyatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dari tanah. Kenapa dia lebih dimuliakan? Ini adalah hasad. Maka hasad itu membawa dia kepada apa? Aba wastakbar, enggan untuk menjalankan perintah Allah dan menyombongkan diri. Maka hasad itu sangat erat kaitannya dengan kesombongan. Kenapa? Karena hasad berarti dia merasa dia ini lebih layak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Ini adalah sifat sombong. Dia merasa bahwasanya dia lebih layak untuk bisa mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka hasad ini adalah perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hasad pada dua hal, hasad kepada dua orang. Yang ini diistilahkan dengan istilah al-ghibthah atau apa? Al-ghibthah. Siapa dua orang tersebut? Rasulullah SAW sebutkan. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, kemudian harta tersebut dia habiskan di dalam al-haq, di dalam kebenaran, di dalam jalan al-haq. Ini yang orang yang pertama, itu orang kaya yang dia bersyukur, yang dia belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tunaikan kewajiban-kewajiban yang ada pada hartanya. Kemudian dia infakkan, dia sedekahkan pada jalan-jalan sedekah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama. Ada orang ketika dia melihat fulan dapat harta, tapi hartanya dia habiskan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya dia gunakan untuk membangun masjid, hartanya dia gunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hartanya dia gunakan untuk membantu para fuqara, masakin, membangun rumah-rumah wakaf, membangun tempat-tempat yang bisa digunakan kaum muslimin. Ini adalah orang yang belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lupa untuk menunaikan kewajiban-kewajiban zakatnya. Dia tidak lupa untuk terus membelanjakan hartanya di jalan-jalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang, saya ingin menjadi orang tersebut kalau nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya harta. Ini
Dari satu sisi mirip seperti hasad, dia ingin untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain. Tapi bukan hanya sekedar ingin mendapatkan hartanya, tapi ingin untuk apa? Beramal seperti amalnya si fulan. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Hasad atau sifat ghibthah yang seperti ini tidak mengapa. Dengan syarat niatnya memang untuk mengejar amalannya si fulan. Itu orang yang dia diberikan harta, kemudian dia belanjakan harta tersebut di jalan al-haq, di jalan kebenaran. Makanya pernah suatu ketika para sahabat Rasulullah, sebagian dari para sahabat Rasulullah SAW mengadu pada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman mereka dari kalangan orang-orang kaya, orang-orang yang diberikan kelebihan harta. Mereka belanjakan hartanya untuk bersedekah. Akhirnya mereka mengadu pada Rasulullah SAW karena mereka tidak bisa bersedekah. Harta mereka pas-pasan, hanya bisa untuk memenuhi kewajiban menafkahi dirinya, keluarganya, tidak memiliki lebih. Maka mereka mengadu pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian mengabarkan kepada mereka bahwasanya zikir-zikir yang mereka lakukan setelah sholat adalah sebuah sedekah yang bisa menambah pahala mereka. Ternyata didengar pula oleh orang-orang yang kaya tersebut. Maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah SWT kehendaki. Allah ingin muliakan mereka dengan harta yang Allah karuniakan kepada mereka, maka Allah SWT pun menjadikan mereka hamba-hamba yang bersyukur. Maka mereka memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan orang lain yang tidak bisa bersedekah sebagaimana yang mereka lakukan. Ini orang yang pertama, bentuk hasad yang pertama yang diperbolehkan atau disebutnya sebagai ghibthah oleh para ulama. Yang kedua, wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah orang yang diberikan hikmah, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yaqdi biha, maka ilmu tersebut dia amalkan. Wa yu'allimuha, dan dia ajarkan ilmu yang telah dia dapatkan tersebut. Ini orang kedua yang Allah sudah berikan dia nikmat berupa apa? Ilmu. Maka ilmu yang kita dapatkan, kesempatan kita untuk belajar adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mempelajarinya, kemudian menguasai ilmu tersebut, memahaminya, mengamalkan, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat tersebut ada saja orang yang hasad, ada saja orang yang ingin untuk mendapatkannya, dan seperti itu tidak mengapa. Maka mereka akan saling berlomba-lomba di dalam apa? Di dalam mendapatkan ilmu. Namun waspada, jangan berlomba-lombanya untuk apa? Untuk mendapatkan pujian manusia. Karena ilmu ini juga bisa menjadi bumerang bagi kita ketika apa? Ketika ilmu yang sudah dipelajari, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita amalkan ternyata justru tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian manusia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perkara dunia. Tujuannya adalah untuk bersaing dengan para ulama, untuk disejajarkan dengan mereka. Waliyadzubillah. Yang seperti ini justru akan menjadi malapetaka bagi kita. Maka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merupakan nikmat adalah ilmu yang bawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang didapat dengan tujuan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang sudah mendapatkannya, yaqdi biha, kemudian dia mengamalkannya, lalu dia mengajarkannya kepada orang, sehingga ada orang dia bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya. Dia mendapatkan pahala yang mengalir dari ilmu yang pernah diajarkan kepada manusia. Ada orang lain menginginkan seperti itu. Saya juga ingin untuk bisa mengajar seperti si fulan supaya bisa mendapatkan pahala dari orang-orang yang belajar dan mendapatkan itu. Maka yang seperti ini hasad yang diperbolehkan. Orang kedua yang kita boleh untuk menginginkan mendapatkan apa yang didapatkan orang tersebut, yaitu apa? Ingin supaya
menjadi orang yang bisa memiliki ilmu, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada manusia. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengajarkan itu kepada manusia adalah menjadi amal jariah. Karena di antara bentuk amalan yang tidak akan terputus meskipun orangnya sudah meninggal adalah ilmu yang pernah diajarkan kepada manusia. Manusia menyadari kebodohannya ketika dia mendengar ilmu yang disampaikan tersebut, kemudian mereka menjadi tahu, kemudian mengamalkan dan mengikutinya, maka ini menjadi pahala amal jariah yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila meninggal seorang anak Adam, maka putuslah amalan yang dilakukan. Putus amalan yang dilakukan maksudnya apa? Sudah stop amal solehnya. Kan dia sudah tidak bisa lagi untuk beramal. Sudah habis masa hidupnya di dunia. Sedangkan dunia inilah tempatnya beramal. Sudah meninggalkan dunia, sudah tidak lagi ada amalan. Yang ada adalah menunggu hasil dari amalan yang pernah dia lakukan. Dimulai dari alam barzakh. Dalam barzakh akan tampak permulaan dari balasannya. Sampai datangnya kiamat dia menunggu. Ketika sudah terjadi hari kiamat, kemudian dia dibangkitkan, dan di situ dia akan dihisab satu per satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amalan yang meskipun dia sudah meninggal tapi pahalanya terus mengalir, amalannya sebenarnya sudah berhenti. Di antara adalah ilmun yuntafa'u bih, sebuah ilmu yang pernah dia ajarkan, ilmu yang pernah dia sebarkan, ilmu yang pernah dia sampaikan kepada orang, kemudian diambil manfaatnya oleh orang-orang bisa menghilangkan kebodohan dari diri mereka karena mendengar ilmu yang pernah dia dapatkan. Maka yang sebenarnya adalah sebuah amal kebaikan, amal jariah. Maka menginginkan hal seperti ini boleh. Saya ingin seperti fulan, dia bisa memiliki ilmu, kemudian dia mengajarkannya kepada manusia, dan manusia banyak mendapatkan manfaat dari apa yang dia sampaikan. Ini seperti termasuk hal yang kedua yang diperbolehkan untuk diinginkan dari diri orang lain. Nah, kalau Rasulullah sabda la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali dua orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan di sini la hasada illa fitnatain. Yang pertama, rajulun atahu al-Qur'an fa huwa yaqum bi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang dia diberikan Al-Qur'an, yaitu dia bisa menghafal Al-Qur'an, kemudian dia menghidupkan malam dan siangnya dengan Al-Qur'an. Dia baca Al-Qur'an, dia pelajari Al-Qur'an, dia renungi, tadabburi Al-Qur'an. Ini menunjukkan keutamaan, di antaranya keutamaan orang yang dia bersyukur atas harta yang Allah SWT karuniakan kepadanya dengan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengisahkan bahwasanya fuqaraul muhajirin, bahwasanya orang-orang kaum fuqara dari kalangan muhajirin pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujub." Sungguh orang-orang kaya telah dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ulya. Sungguhnya orang-orang kaya mereka telah mendapatkan kedudukan yang tinggi. Wan na'imil muqim, dan mereka mendapatkan nikmat yang tetap, yaitu pahala yang tetap dengan harta yang telah mereka sedekahkan. Faqala wa madza, maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian maksud? Lalu mereka mengabarkan, yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami pun salat, dan mereka berpuasa sebagaimana kami pun berpuasa. Namun mereka bisa bersedekah, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Wa ya'tiquna wa la na'tiq, mereka bisa memerdekakan budak, sedangkan kami tidak bisa memerdekakan budak. Karena memerdekakan budak itu butuh harta. Dia beli budak dulu, kemudian dia merdekakan, atau dia punya budak, dia merdekakan. Dan memerdekakan budak adalah sebuah amal saleh yang memiliki pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam ini sebenarnya berusaha untuk menghapuskan untuk menghilangkan perbudakan.
sejak datangnya Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan merdekaan budak termasuk sebuah amalan yang bahkan masuk dalam bentuk kafarah. Di antara kafarah yang dilakukan seorang ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia membunuh orang lain dengan tanpa sengaja, ketika dia menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Di antara kafarahnya adalah di antaranya disebutkan memerdekakan budak. Maka merdekakan budak adalah sebuah amal yang justru dianjurkan di dalam Islam. Maka kaum muhajirin tadi mengeluhkan hal ini, mengadukan hal ini. Mereka sedih. Berarti apa? Mereka ingin seperti teman-teman mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum?" Maukah aku kabarkan kepada kalian suatu amalan yang kalian bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian dalam pahala tersebut, dan juga bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian bisa lebih unggul, bisa lebih depan. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana misla ma sanatum. Dan tidak ada yang bisa mengungguli kalian kecuali orang yang juga melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Maka mereka mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun dubura kulli salatin salasan wa salasina marrah. Kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Itu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali di akhir setiap salat. Itu salat wajib. Maka berzikir setelah salat wajib dengan bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Adalah amalan yang mulia yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat ini. Faraja'a fuqara'ul muhajirin. Akhirnya mereka pun pulang dengan membawa ilmu ini. Lalu kemudian mereka mengatakan, datang lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka juga mendengar ilmu ini. Akhirnya mereka pun mengamalkan seperti yang kami amalkan. Kami minta lagi ya Rasulullah, sesuatu yang bisa menyusul pahala mereka. Lihat para sahabat Rasulullah SAW berlomba-lomba, tapi dalam urusan apa? Urusan akhirat, pahala, supaya bisa lebih banyak lagi pahalanya, supaya tidak ketinggalan pahalanya. Mereka berlomba-lomba, semangat. Maka Rasulullah SAW katakan kepada mereka, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah karunia yang Allah SWT karuniakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sudah, berarti apa? Kalian memang sebatas itulah yang bisa kalian lakukan. Kalau antara kalian dengan mereka sama-sama bisa melakukan amalan yang tidak dilakukan dengan harta, mereka pun bisa melakukannya, tapi mereka punya lebih amalan yang bisa dilakukan dengan harta, kalian tidak, maka itulah karunia yang Allah berikan kepada mereka. Mereka dimuliakan oleh Allah SWT dengan adanya karunia tersebut. Ini merupakan keutamaan bagi orang-orang yang Allah sudah karuniakan kepada mereka harta, dan mereka membelanjakan di jalan Allah, serta mereka pun ikut berlomba-lomba dalam amalan yang tidak butuh kepada harta. Mereka tidak berpangku tangan, tidak bersandar pada amalan dengan sedekah saja, tapi mereka juga memperbanyak salatnya, berbanyak puasanya, berbanyak zikirnya. Mereka berlomba-lomba juga dengan para fuqara. Yang seperti ini adalah keutamaan yang Allah SWT karuniakan kepada mereka. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang terus berlomba-lomba di dalam ketaatan, dan semoga Allah SWT mudahkan kepada kita langkah untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qani wa fatidin azanillahu wa iyyakum. Inilah beberapa hadis yang beliau sampaikan dalam bab ini, menyadarkan kita tentang pentingnya bersyukur atas nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan di antara hal yang
bisa menjadikan kita mudah untuk mensyukuri nikmat harta tersebut adalah dengan menyadarkan diri kita bahwasanya kehidupan dunia ini sementara, bahwasanya kematian ini pasti akan menjumpai kita, siapapun orangnya. Jangan hanya karena beranggapan dia telah mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT kemudian dia tidak akan diwafatkan. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun sebagai seorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT katakan kepada beliau, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad adalah orang yang pasti akan menjumpai kematian, dan mereka pun adalah orang-orang yang akan menjumpai kematian. Maka menyadari bahwasanya kematian itu dekat dengan kita, kematian itu pasti akan menjumpai kita, akan menyadarkan kita bahwasanya harta, kekayaan yang Allah telah karuniakan kepada kita di dunia ini, kalau tidak kita gunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT semasa kita masih hidup, maka ini hanya akan menjadi malapetaka bagi kita. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah bab ini beliau bawakan bab yang berjudul Dzikrul Maut wa Qasrul Amal, bab anjuran untuk mengingat kematian dan memperpendek angan-angan dalam urusan dunia. Karena hal inilah yang akan membawa kita, memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bersabar atas kesulitan-kesulitan di dunia. Kan hamba Allah yang beriman itu keadaannya tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, kalau dia dapat nikmat bersyukur. Keadaan yang kedua, kalau sedang diuji oleh Allah SWT dengan hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Bagaimana caranya supaya bisa bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah? Caranya dengan banyak-banyak mengingat kematian, banyak-banyak mengingat bahwasanya hidup kita ini tidak lama. Kalaupun sedang sulit-sulitnya kita menghadapi kehidupan dunia, maka ini tidak akan berlangsung lama, hanya semasa di dunia saja. Dan kalaupun sedang setinggi-tingginya kedudukan kita, sebahagianya kita dengan atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita berupa kenikmatan dunia, maka nikmat itu pun tidak lama. Maka tidak boleh kita terlena. Maka dengan mengingat kematian, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan maksudnya mengingat kematian bukan takut dengan kematian, bukan takut dengan kematian, tapi apa? Takut kalau amalan yang sudah kita lakukan ini belum cukup untuk menyelamatkan kita, tapi sudah keburu datang kematian. Maka cara pandang kita kepada kematian bukanlah dengan cara membenci kematian, bukanlah dengan takut kalau kita ini meninggal, bukan. Tapi takut kalau apa? Kalau ternyata waktu yang kita miliki ini sudah keburu habis dan ternyata amalan kita belum cukup. Makanya Rasulullah SAW perintahkan kepada kita apa? Badiru bil a'mal, segeralah beramal sebelum keburu datang kematian. Segera beramal. Kalau kita segera beramal terus tidak melewatkan waktu untuk beramal, insya Allah tidak akan khawatir kapanpun datangnya kematian itu. Karena kalau ketika datang kematian kita sudah apa? Sudah siap, memiliki bekal. Kematian sesuatu yang tidak akan bisa dihindari. Kemanapun dia berlari, maka kematian tidak akan bisa dia hindari. Dimanapun dia berlindung, maka tidak akan bisa untuk lari dari kematian. Allah Subhanahu wa taala firman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kematian pasti akan menjumpai kalian meskipun kalian berada di benteng yang kokoh. Siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, kematian itu pasti akan jumpa. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah mengingatkan kita tentang pentingnya banyak-banyak mengingat kematian, menyadarkan diri bahwasanya kematian ini adalah sesuatu yang pasti dan dekat. Beliau bawakan judul bab Dzikrul Maut wa Qasrul Amal. Maka perpendek saja angan-angan untuk dunia, tidak perlu terlalu berambisi untuk dunia.
kita sudah mendapatkan kecukupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya sudah cukup menjadikan kita untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak perlu terlalu panjang berangan-angannya dalam urusan dunia. Kalau berangan-angan, berimpian untuk akhirat, justru diperintahkan, diperbolehkan. Kita ingin untuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan surga Firdaus al-A'la, mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah seorang sahabat yang dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia minta kepada Rasulullah SAW sesuatu amalan yang bisa menjadikan dia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di mana? Di surga, di kedudukan yang tinggi. Jadi angan-angan dia, angan-angan yang tinggi, impian yang begitu besar, tapi impiannya apa? Akhirat. Maka Rasulullah SAW katakan kepada dia, maka perbanyaklah sujud. Dia minta sesuatu yang bisa digunakan untuk bisa meraih impian, perbanyak sujud. Maka semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki impian akhirat, menjadikan impian kita adalah akhirat kita, meskipun kaki kita masih berpijak di atas bumi. Orang-orang yang mereka menjadi abnaul akhirah, generasi-generasi akhirat, bukan generasi-generasi yang mereka mencintai dunia. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslihna dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslihna dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka menyambung dari pembahasan bab tersebut, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bawakan bab tentang zikrul maut, mengingat pentingnya mengingat kematian dan memperpendek amalan. Dia bawakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu ayat terlebih dahulu pada akhir dari pertemuan kita di pagi hari ini. Itu dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala firman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya kalian akan mendapatkan balasan. Tuwaffaun, yaitu disempurnakan balasannya, yaitu diberikan balasan yang sempurna, lengkap 100%, tidak sebagian-sebagian saja. Itu namanya tuwaffauna, disempurnakan balasannya kelak pada hari kiamat. Maka amal soleh yang kita lakukan di dunia, kalaupun di dunia kita belum merasakan hasilnya, belum bisa merasakan balasannya, maka Allah SWT telah menjanjikan kita bahwasanya balasan itu kelak akan didapatkan pada hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa kelak di hari kiamat dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain tidak bukan melainkan hanyalah mata', sesuatu yang digunakan untuk bersenang-senang, namun kebanyakannya adalah ghurur, kebanyakannya adalah menipu. Banyak menipu kita, banyak menjadikan kita terlena, banyak menjadikan kita terlalai dan lupa tentang akhirat kita. Maka semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa selamat dari terperdayanya kita dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan semoga Allah SWT menjadikan nikmat-nikmat dunia yang Allah karuniakan kepada kita adalah wasilah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, banyak-banyaklah mengingat tentang ayat ini. Banyak-banyak mengingat tentang kematian. Bahwasanya kematian itu tidak bisa dihindari. Bahwasanya kematian itu bukanlah sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang kepada kita dan kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Maka bersegeralah untuk beramal dan jangan tunda-tunda lagi, sebagaimana pesan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, "Idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiril as-sabah." Kalau engkau berada di waktu subuh, maka jangan menunggu waktu sore, karena belum tentu kita sampai di waktu sore nanti. Belum tentu kita bisa menjumpai waktu sore. Dan apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan tunggu waktu subuh, waktu pagi, karena belum tentu kita juga bisa sampai. Maka lakukanlah amalan yang bisa kita lakukan di waktu yang saat ini kita berada di dalamnya. Demikian demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga ini bisa menambah ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, buahkan amal yang soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita dalam ketaatan, dan semoga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita dan juga mengampunkan dosa-dosa guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita ilmu, baik yang telah mendahului kita bisa telah mendahului kita maupun guru-guru kita yang juga masih bersama kita. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita amal soleh atas ilmu yang telah kita dapatkan, sehingga ilmu tersebut menjadi nikmat bagi kita, menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Dan semoga Allah SWT menjadikan kehidupan kita ini adalah kebaikan dan kematian kita adalah penutup kebaikan dan juga waktu istirahat kita dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Demikian wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi